di sini. Yang kedua ada yang tahun 2017 ada yang tentang performansi. Jadi yang pertama itu tentang optimasi aerodinamisnya, yang kedua itu tentang perbandingan dari jumlah stage rotornya. Menunjukkan bahwa ada kenaikan koefisien daya dari model yang semi sirkular. Di sini ada rumusan masalah saya, yaitu yang pertama, berapa daya turbin maksimum yang dapat dihasilkan pada variasi overlap sudu, dan berapa koefisien daya maksimum yang terjadi pada variasi overlap sudu, bagaimana pengaruh tip speed rasio terhadap koefisien daya, dan bagaimana pengaruh variasi jarak overlap sudu terhadap koefisien daya. Dan tujuan penelitian saya yaitu tentunya harus menjawab dari rumusan masalah saya dengan menghasilkan dari jawaban-jawaban yang tertera di rumusan masalah ini. Lalu ada batas masalahnya, yaitu pembuatan model geometri dengan software CAD, Computer Aided Design, dan simulasinya menggunakan Computational Fluid Dynamics. Untuk modifikasi dari geometri turbin, jarak overlap-nya hanya 3 jenis, yaitu 20 mili, 30 mili, dan 40 mili. Lalu simulasi dilakukan pada kondisi unsteady dan transient. Jadi seakan-akan, kenapa unsteady? Jadi untuk seakan-akan simulasi ini seperti wind tunnel pada eksperimental. Lalu kecepatan angin yang digunakan 2-5 meter per second. Ini karena berhubungan dengan data yang saya dapatkan dari BMKG. Lalu daya keluaran yang dibahas merupakan daya keluaran mekanikal. Ini merupakan ada tinjauan pustaka. Untuk rumus-rumus yang saya pakai, yang pertama itu saya menentukan tip speed ratio dari literasi yang saya dapat dan wawancara yang saya dapat dari literasi yang saya temukan, bahwa tip speed ratio yang optimum untuk pengujian itu bisa digunakan dari 0,1 sampai 0,5. Di sini ada daya turbin yang saya gunakan, dan ada berhubungannya dengan torsi, di mana torsi nanti itu didapat dari hasil simulasi saya dan dihitung lagi untuk daya turbin. Lalu di sini ada daya potensi dari angin, angin yang berembus untuk digunakan supaya bisa menemukan nilai koefisien daya, di mana koefisien daya itu daya turbin dibagi dengan daya yang dihasilkan oleh angin. Di sini ada metodologi penelitian saya, yaitu yang pertama mulai studi literatur, membuat geometri model turbin, dan dilanjutkan lagi ketika saya sudah berhasil mendapatkan data dari satu variabel, akan diulang lagi sampai semua variabelnya terpenuhi, dan akan membuat analisis dan pembahasan sampai kesimpulan. Lalu di sini ada pemodelan turbinnya, di mana ada 3. Di sini terlihat perbedaannya itu ada di diameter, namun untuk chord tidak berubah tiga-tiganya. Lalu rasio overlap-nya itu berbeda-beda, dan luas ini bukan luas dari platnya, melainkan luas dari cakupan si diameter rotor. Mungkin yang berbeda hanya 3 keterangan. Lalu di sini ada parameter simulasi, yaitu sebenarnya ini parameternya hampir semuanya default, cuman yang berbeda itu tentang unsteady, karena jika steady itu justru turbin ini akan bergerak sebagai kipas, dan saya inginnya itu seperti wind tunnel. Jadi untuk mewujudkan bagaimana simulasi itu seperti wind tunnel, digunakan yang unsteady. Dan K omega SST, lalu semuanya ini hampir default semua. Yang juga artinya, di mana sesuai data yang saya dapatkan dari BMKG. Lalu ini data angin, kecepatan angin yang saya dapatkan dari BMKG, yaitu saya menggunakan wilayah Kota Bandung, di mana saya mendapatkan data 1 bulan sepanjang bulan Februari,
Yang saya gunakan untuk simulasi yaitu kecepatan angin rata-rata, di mana di sini berkisarnya di kisaran paling kecil itu 2 sampai maksimalnya 5 meter per second. Ini merupakan variabel-variabel yang saya hitung untuk nanti dilakukan analisa. Yang pertama, variabel TSR. Dari TSR ini nanti saya gunakan rumus TSR yang sebelumnya saya jelaskan. Nanti didapatkan kecepatan sudut yaitu omega. Dari omega bisa dikonversikan ke RPM juga. Dari situ nanti saya lakukan simulasi secara berulang sampai semua variabel didapatkan, yaitu untuk mendapatkan torsi. Lalu dari torsi ini didapatkan daya yang didapatkan untuk setiap varian-varian turbin dan kecepatan anginnya. Lalu setelah itu bisa dihitung atau didapatkan nilai coefficient of power atau koefisien daya. Di mana untuk jarak overlap 20 mili ini tertingginya itu ada nilai pada kecepatan angin 3 meter per second dan pada 41,3 yaitu koefisien daya 0,3, sedangkan daya maksimum yang dihasilkan itu pada kecepatan angin 5 meter per second dan RPM 87,29, di mana daya yang dihasilkan itu 5,68 watt. Sedangkan untuk yang jenis geometri 30 ini paling tinggi koefisien dayanya itu 0,271 dan untuk daya maksimum ada di kecepatan angin 5 dengan RPM 88. Dan untuk yang jarak overlap 40 itu ada koefisien dayanya maksimum yaitu di kecepatan angin 2. Koefisien dayanya yaitu 0,259 atau 0,26. Sedangkan daya maksimumnya itu 5,169 pada RPM 89,29. Lalu semua data ini saya konversikan menjadi grafik, di mana ini grafiknya menunjukkan bahwa pengaruh tip speed ratio terhadap koefisien daya ini menghasilkan beberapa karakteristik untuk grafik koefisien daya, untuk grafik TSR terhadap koefisien daya. Yang pertama itu ada yang meningkat dari 0,1 sampai 0,4, lalu dia langsung menurun di 0,5. Ini variasi yang pertama. Yang kedua itu ada yang sampai 0,3 lalu menurun di 0,4 sampai 0,5. Dan yang terakhir ada yang dari 0,1 sampai 5 selalu naik. Lalu ini ada grafik-grafik dari daya maksimum yang dihasilkan pada setiap RPM. Yang paling tinggi itu ada di jarak overlap 20 mili, sekitar 87 RPM. Lalu di sini saya kerucutkan lagi menjadi jarak overlap terhadap daya yang dihasilkan. Ini saya pilih daya-daya maksimum pada tiap geometri yang jadi satu geometri itu saya memilih satu daya yang paling tinggi. Yaitu di sini dibandingkan, jika 3 geometri ini dibandingkan, maka daya maksimum yang terjadi itu pada varian overlap 20 mili. Presentasinya dipercepat ya, 2 menit lagi. Pak. Sedangkan yang terendah itu pada 40 mili. Dan sama seperti koefisien daya, ternyata jarak overlap 20 mili ini menghasilkan koefisien daya yang lebih tinggi dibandingkan 30 dan 40 mili.
Lalu di sini ada perbandingan dari grafik TSR terhadap koefisien daya dari masing-masing CP yang didapatkan yang terbaik dari masing-masing geometri. Di sini ada keterangannya. Yang tertinggi 0,3 dan 0,271 yang di varian 30 mili dan 0,259 atau 2,6 varian 40 mili. Lalu kesimpulannya yang pertama itu daya maksimum yang dihasilkan yaitu pada varian overlap 20 dengan nilai 5,68 watt dengan putaran 87,28 rpm dengan kecepatan angin 5 per second dan nilai TSR 0,5. Ini menjawab rumusan masalah nomor 1. Dan yang kedua, koefisien daya maksimum yang dihasilkan pada varian jarak overlap 20 mili dengan CP 0,3 dengan putaran 41,8 pada kecepatan angin 3 meter per second dan nilai 0,4. Tentu ini lebih terbukti nilai CP-nya lebih tinggi dari model yang semi sirkular. Lalu tadi seperti saya sebutkan juga nilai tip-speed ratio mempengaruhi nilai koefisien daya, dan pada hasil data penelitian sebelumnya pengaruh TSR terhadap CP itu memiliki 3 karakteristik. Lalu pengaplikasian jarak overlap ternyata memang mempengaruhi koefisien daya yang dihasilkan. Terbukti bahwa yang paling tinggi itu di varian 20 mili, yang tertinggi kedua itu 30 mili, dan yang paling rendah itu 40 mili. Lalu ada sedikit saran untuk penelitian saya itu, saya tidak menggunakan airfoil sama sekali pada desain geometri. Mungkin untuk penelitian selanjutnya butuh diaplikasikan airfoil. Lalu perlu juga dilakukan eksperimental untuk membandingkan hasil dari penelitian saya ini. Baik, mungkin cukup sekian saja dari presentasi saya. Terima kasih. Ya, jadi tadi sudah disampaikan presentasi dari Muhammad Dwi Ada Hasran. Mungkin bisa di tahap berikutnya dilanjutkan sesi tanya jawab dari penguji Pak Fahrudin untuk memberikan pertanyaan dan komentar. Persilakan. Baik, terima kasih Bapak. Langsung saja, Muhammad Dwi Adi Hasan, kita ke pesan kamu. Kita mulai dari judulnya dulu ya. Ini tentang overlap rasio pada turbin angin Sofonius. Sebentar Pak. Apa sudah terlihat Pak? Sudah, langsung saja ya. Oke, analisa pengaruh variasi jarak. Ya, jadi di sini kamu memberikan variasi jarak. Yang pertama, OR-nya ya, overlap rasio sudut turbin elliptical daya terhadap daya menggunakan relational dynamic. Gitu ya. Masalahnya apa nih? Kenapa kamu harus melakukan overlap rasio terhadap turbin Sofonius ini? Yang bentuk ininya adalah elliptical bed. Karena kebetulan saya menemukan literasi ini dan belum menemukan, karena turbin Sofonius itu rotornya jenisnya banyak Pak. Kebetulan saya menemukan jenis yang elliptical ini, dan ternyata memang koefisien dayanya lebih tinggi dari yang semi sirkular atau U. Oke, lalu saya juga belum menemukan literasi yang membahas tentang jarak overlap sudu pada rotor ini. Oleh karena itu saya melakukan penelitian ini, Pak. Oke, jadi irisan yang kamu dapatkan daripada turbin Sofonius ini salah satunya menggunakan turbin Sofonius tipe elliptical ya, blade kayak gitu, terutama di blade-nya. Terus dari situ kamu tidak menemukan adanya overlap rasio dari yang lain, kayak begitu ya, dari penelitian lain, sehingga kamu melakukan penelitian terhadap overlap rasionya, kayak gitu ya. Oke, apa sih overlap rasio itu sendiri, Mas? Overlap rasio itu, bentar Pak.
Overlap rasio itu yang saya ketahui yaitu jarak dari ini Pak, jarak Ya, ini atau dibagi dengan, kalau dilihat dari turbin ini dibagi dengan chordnya sih Pak. dibagi dengan chordnya kayak gitu ya, atau disebut Ya, dengan gap kayak begitu ya, gap antara antar beltnya kayak begitu ya, kamu mainkan kayak begitu pada kondisional 20, 30 sampai dengan 40 kayak begitu ya. Nah, kenapa kamu memberikan overlap rasionya untuk variasinya begitu, jaraknya begitu jauh, 30 iya 30 sampai dengan 30 sampai 40 bahkan terlalu jauh banget gitu. Kenapa kamu lakukan seperti itu? Jadi sebelumnya saya juga melakukan observasi Pak sebelum menentukan judul. Saya menemukan beberapa literasi juga dari nasional bahkan maupun internasional. Memang saya menemukannya kebetulan jaraknya itu bahkan dari kisaran 20 sampai 70. Ada juga yang melakukan kelipatannya itu sekitar 35, dan ada juga yang tidak menggunakan overlap sama sekali. Tapi kenapa saya melakukan yang 20 ini? Karena menurut saya dari observasi yang saya lakukan, saya combine semuanya. Mungkin menurut saya dari observasi itu dengan jarak mulai dari 20 sampai 40 dengan selisih masing-masing 10 mili itu yang terbaik. Dan kenapa saya tidak menggunakan jadi tidak menggunakan overlap juga, karena saya menemukan juga literasi yang membandingkan jarak overlapnya itu, ketika jarak overlapnya itu 0, maka koefisien daya yang didapat itu tidak terlalu baik lah, tidak terlalu memuaskan Pak. Jadi kenapa saya menentukan Oke, harusnya kamu bisa membandingkan itu karena emang luasan daripada si blade itu sendiri kalau kamu bandingkan sehingga kamu bisa melihat berapa variasi yang kamu inginkan terhadap reparasinya itu sendiri kayak begitu ya. Yang baik, tadi Pak. kamu bilang jadi luasan itu bukan berarti end plate-nya kayak gitu, tapi luasan daripada si blade-nya itu sendiri kayak gitu ya. Oke. Kita ke rumusan masalah. Coba kita lihat rumusan masalah. Berapa daya turbin maksimum yang dihasilkan pada variasi overlap sudu kayak gitu ya. Daya yang paling besar pada variasi overlap sudu berapa? 20 mili, sekitar 5,68 watt pada RPM 87. Berapa? 5,68 watt, Pak. 6,8 watt ya? Iya. Sebelumnya kamu udah melakukan secara perhitungan manual tidak? Dengan luasan kamu yang kamu miliki, berapa daya yang dihasilkan daripada si turbin kamu itu sendiri? Coba kamu lihat tadi data daripada si turbinnya. Kan ada tuh. Nah, tuh. Nggak di atas itu. Ini, Pak. Ini. 7. Nah, oke, kita 7. Nah, ini kamu masukkan ke dalam rumus yang kamu dapatkan. Yang pertama untuk mencari P daripada turbinnya itu sendiri, gitu ya. Baik. Terhadap CP turbin terhadap P mekaniknya kayak begitu, sehingga kamu dapatkan nilai CP-nya itu sendiri berapa. Kamu udah lakukan itu belum? Saya melakukannya itu jadi saya emang melakukannya ini sih Pak, sesuai dengan rumus. Jadi saya mendapatkan gini aja, P turbinnya sendiri berapa? P turbin untuk geometri yang mana Pak? Secara perhitungan. Kan tadi kamu bilang P turbin setengah kali rho kali A kali V pangkat 3 kan? Kayak gitu ya. Oh, itu sekarang setengah rho dapat berapa? Dapatnya bervariasi sih Pak. Enggak mungkin bervariasi, kan kamu hanya memainkan di overlapasinya saja. Ini kan luasnya semua sama kan? D0-nya luasan daripada si turbin kamu sama kan? Kamu hanya memainkan daripada overlap rasionya. Betul tidak? Betul, Pak. Ya, sekarang saya tanya luasannya itu
kalau kamu perhitungkan untuk mencari turbinnya ataupun daya turbinnya, secara perhitungan berapa? Cara perhitungan sekitar Luas dari turbinnya berapa? Saya tanya. ini Pak, ada dijadikan meter terlebih dahulu. Itu ini jarak per rasionya. Itu luas area cross. Cross itu ini kamu luas daripada si turbinnya itu berapa? Luas turbinnya ini Pak, 2. Loh, itu jarak per rasio. Itu kamu, kalau kamu berbicara masalah itu adalah luasan, maka di sini tulisannya bukan jarak per rasio 20, 30, 40. Nah, di sini data kamu ada yang kurang. Jadi gini, pertama, ketika kamu menampilkan pemodelan data turbin ini, kamu tidak lengkap. Jadi berapa dia luasan diameternya berapa, kayak begitu diameternya berapa, kayak begitu ya. Terus tingginya berapa, sehingga kamu mendapatkan luas daripada si turbin itu sendiri. Kayak begitu ya. Sehingga kamu bisa membandingkan antara secara teoritis, turbin ini menghasilkan berapa. Kayak begitu. Nanti kita akan bandingkan bagaimana kamu mau secara pemodelan. Kayak gitu ya. Nah, maksudnya secara kita secara analisis itu sendiri kayak begitu ya. Baik, Nah, sehingga kita tahu tuh berapa emang dari CP yang kamu hasilkan, terus kita bandingkan dengan secara perhitungan kayak begitu ya. Ini kamu nanti koreksi ya, berapa luasan dari turbinnya itu sendiri kayak begitu ya. Ini pasti di skripsi kamu juga keterangannya cuma begini saja kayak begitu ya. Dan nanti kamu koreksi kembali itu yang pertama. Sehingga kamu dapatkan. Saya tidak bisa di sini, kamu juga tidak bisa mencari nilai pada turbin pada sesungguhnya, begitu ya. Yang pertama. Terus berikutnya kita kembali lagi ke rumus masalah. Oke, berapa koefisien daya? Ini mencari nilai CP-nya itu sendiri. CP maksimum tadi sudah dijawab ya pada kondisi variasi lab-nya. Bagaimana pengaruh tip speed ratio terhadap koefisien daya? Nah, kita lihat di belima kamu deh. Hasilnya seperti apa? Ini Pak. Oke, ini saya langsung ini aja ya. Daya, oke. Nilai tips ratio pengaruh dari koefisien CP. Nah, ini di poin ketiga kamu, pada hasil data penelitian pengaruh TSR terhadap CP memiliki 3 karakteristik. Ini 3 karakteristik itu apa? Kayak gitu, kamu langsung aja di situ dijelaskan. Nah, itu nanti di highlight. Baik Pak. Terus pengaplikasian jarak potensi mempengaruhi nilai koefisien daya yang dihasilkan. Yang dihasilkannya itu seperti apa? Kayak begitu ya. Sehingga kamu bisa berbicara dia memiliki pengaruh terhadap portrait rasio kayak begitu ya. Ini lebih di kesimpulannya lebih bertajam lagi kayak gitu. Terus ini dalam melakukan simulasi ini kamu menggunakan 2 dimensi atau 3 dimensi? 3 sih Pak. 3 dimensi. Iya. Ini kamu tidak ditampilkan ya hasil simulasinya seperti apa? Hasil simulasinya Mulai. Iya Pak. Nah? Ada di file skripsi saya sih Pak. Ada di file skripsi. Terus iya, ini untuk konturnya. Iya, kontur dan yang lainnya semuanya ada di skripsi kayak gitu. Iya Pak. Kamu tidak menampilkan di sini. Kenapa? Harusnya kamu tampilkan di sini juga kayak begitu ya, karena kita akan melihat bagaimana distribusi aliran itu sendiri kayak begitu ya. Nah, sekarang dari ini kita lihat coba ke ini dulu, ke atas dulu kita dari tujuan sudah coba masalah sudah, terus ke bawah batasan masalah. Ini berarti kamu batasan masalahnya hanya menggunakan 3 dimensi ya kondisionalnya. Iya Pak.
Terus ke bawah lagi, terus bukan, kamu ininya aja, habis batasan masalah. Oke, ini kamu nanti buktikan ya hasil kamu secara secara matematisnya, kayak gitu ya. Nanti kita bandingkan dengan kondisionalnya, kayak gitu ya. Baik. Terus dari tujuan mustaka, terus apa ini? Oke, ini di sini di metodologi penelitian nanti kamu ini berhasil mendapatkan apa nih? Coba diperbesar dulu. Ini di show. Berhasil mendapatkan data, Pak. Ya, ketika kamu sudah berhasil mendapatkan data, ya, ditampilkan aja dulu. Coba. Bentar. Kan ditampilkan di show. Yaitu tampilan itu, oke. Nah, ya udahlah, gini aja lah. Ini ketika kamu berhasil mendapatkan data, kayak gitu, data simulasi tentunya, kayak gitu. Ini jangan simpan data penelitian. Ini harusnya mengolah data penelitian. Baik, Pak. Nah, baru dari pengolahan data itu, kamu membuat analisa dan pembahasannya itu sendiri, kayak begitu ya. Nanti tolong ini kan lagi. Baik, Pak. Ini kamu juga kan nih simulasi turbin angin Savonius electrical blade dengan variasi jarak upper lap. Berapa tulis di sini? Upper lapnya 20 mm, 30 mm sampai 40 mm ya. Baik, Pak. Membuat geometri model turbin angin elips dengan variasi jarak upper lap rasio sesuai dengan data. Oke, itu ya. Terus habis metodologi penelitian nanti kamu betulkan ya. Baik, Pak. Terus ya ini nanti kamu lengkapin ya data daripada si turbinnya itu sendiri, kayak begitu ya. Dia memiliki luasan berapa, kayak begitu ya. Baik, Pak. Terus diameternya berapa, kayak begitu secara keseluruhan lebih ini lagi, kayak gitu. Nah untuk keterangan yang ini kamu lakukan di modelan itu sendiri, di ANSYS sendiri untuk jarak ini yang sebelah kanan kamu nih, keterangan 20 meter, 30, 40 untuk jarak rasio. Ini kamu gunakan datanya ketika kamu mau melakukan penelitian dengan menggunakan analisis itu sendiri, kayak begitu ya. Sementara untuk pemodelan turbinnya ini kamu lebih kasih keterangan daripada si turbin itu sendiri, kayak begitu ya. Terus baik, habis Pak. itu ini bagaimana kamu memasukkan data daripada si data ke ini ya, ke ANSYS itu sendiri ya. Untuk kondisional di sini kalau kita lihat kamu menggunakan pemodelannya di sini ini adalah unsteady, kayak begitu ya. Bagaimana caranya? Kalau untuk unsteady langsung diubah saja di solvernya. Jadi kenapa saya unsteady? Karena unsteady itu ini, Pak. Jadi dalam kotak yang ini seakan-akan dia condition boundary-nya itu kenapa saya milih unsteady? Karena dia itu di cakupan area boundary-nya itu akan selalu berubah-ubah kecepatan anginnya karena seakan-akan seperti wind tunnel gitu. Jadi tidak steady state. Oke. Kalau kondisionalnya kecepatan angin berubah-berubah, sekarang pertanyaannya untuk si turbinnya sendiri dia kondisionalnya dia berubah atau tidak, atau steady aja, diam saja. Jadi simulasinya kurang lebih ini, Pak. Kan tadi saya sudah melakukan atau kecepatan. Jadi seakan-akan si turbin ini berputar lalu ditabrak dengan atau jadi gaya dorong dari ini kan saya tidak bisa melihat secara langsung nih, harusnya kamu bisa menampilkan ya atau dalam bentuk video kayak begitu ya. Nah, tapi saya nggak tahu nanti kalau semua di skripsi kamu itu ditampilkan tidak kontur daripada si kecepatan anginnya terhadap blade-nya, perubahannya seperti itu, apakah itu ditampilkan? Ditampilkan, Pak. Oke. Oke, untuk parameter simulasinya, terus kecepatan anginnya berbeda-beda ya dari 2 sampai 5 meter per second. Oke, berikutnya apa lagi hasil simulasi? Data angin dari data hasil kecepatan angin ini
Ya, oke. Ini data kamu ambil dari BMKG selama 1 bulan, gitu ya. Benar, Pak. Rata-rata kecepatannya minimumnya 2, maksimumnya itu adalah 5, kayak begitu ya. Ini data ini kamu ini aja ya, bahasakan saja kayak begitu ya. Untuk hasil datanya kamu taruh di di akhir kayak begitu dia Lampiran, Pak. Di lampiran kayak gitu ya. Oh, baik, Pak. Ya, nah yang penting kamu kasih keterangan aja kalau semua hasil datanya itu ada di lampiran kayak gitu. Terus berikutnya dari hasil data, terus Mas agak lebih cepat ini waktunya. Oke, hasil dan simulasi kayak begitu ya. Hasil dan simulasi ini harusnya oke lah, di sini sebenarnya hasil dan simulasi TSR, CP TSR, CP TSR ya. Pada kecepatan angin yang bervariasi ya. Oke. Kita lihat ininya aja, hasil berikutnya ya. Hasil habis ini. Perbandingan ya. Enggak, yang tadi ada perbandingan antara ini loh, overlap rasio. Terus. Ini, terus Pak. lagi pembahasannya. Oke, ini nih. Ini TSR terhadap koefisien daya yang dihasilkan setiap variasi overlap rasionya. Kayak begitu ya. Ini kamu menjelaskan ke saya bagaimana dari data hasil ini, kenapa ini antara overlap rasio dan variasi antara overlap rasio ini memiliki nilai yang berbeda-beda? Coba kamu jelaskan saya ini. Lebih berbedanya mungkin dari torsi yang dihasilkan sih, Pak. Dari torsi itu kan nanti berhubungan ke daya turbin yang dihasilkan. Nah, dari daya turbin tersebut mempengaruhi hasil dari coefficient of power yang dihasilkan juga. Oke. Nah, terus berikutnya ini Mas. Kamu ketika menampilkan data-data, contoh nih di sebelah kiri kamu, CP nilainya dari 0 sampai dengan 0,35, begitu ya. Ini kalau biar rapi, kalau semua memang di belakang komanya harus 2 angka, berarti yang lainnya juga 2 angka. Gitu ya, 0,3 berapa, kayak gitu, 0,2 berapa, kayak begitu ya. Yang pertama, kayak gitu. Untuk TSR-nya sudah oke. Grafik yang ini, tapi CP per TSR-nya terhadap kecepatan angin yang tadi ke atas ke belakang tadi. Terus di atasnya ke belakang lagi, mundur lagi. Ini juga sama ya Mas ya. Ini lihat untuk SR dengan nilai CEP sampai dengan 0,35, maka untuk mau kemana ini? Maaf Pak, koneksi saya agak terganggu. Apa sudah ini ke grafik tadi, ke grafik. Ini Pak. Grafik. Slide berapa Pak? Nah ini udah di sini di slide, nggak tahu di 11 ini. Ini kamu nilai CP-nya ini kamu buat konstan sama nih. Kalau semua dari 0 sampai dengan 35, maka untuk overlap rasio 30 sama 40 juga kamu dari 0 sampai dengan 35, kayak bikin 0,35. Paham nggak? Ini nih nilai CP. Kan dari 0, 0,5, 0,1, 0,15, 0,2, 0,25, 0,3 ya untuk jarak rasio 30. Nah, nanti kamu ganti ini sampai dengan 0,35. Karena di sini kalau melihat nilai CP yang paling tinggi itu berada pada kondisi overlap yang 20 kayak begitu. Maka ini 0 sampai dengan 35. Ini kalau datanya berbeda nanti hasil ininya juga nanti berbeda kayak begitu ya. Baik, Jadi Pak. ini ya samakan ya nilai CP-nya ya. Baik, Pak. Terus untuk TSR-nya udah sama, oke. Untuk conditional RPM ini juga udah bagus ya, dari 0 sampai 100, terus ini 0 sampai 6 meter. Ya itu nanti deskripsi kamu nanti kamu betulkan ya untuk yang tadi ya dalam menampilkan begitu. Baik Pak.
Oke, saya kira itu ya beberapa catatan yang nanti kamu harus betulkan. Pak Dangora, itu saja yang dapat saya sampaikan, Pak. Karena untuk simulasi itunya ditampilkan, jadi saya tidak lebih nanya lagi, Pak. Terima kasih. Mungkin itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Farudin untuk pertanyaan dan saran yang disampaikan. Tadi dengan Pak Galbi gimana? Sudah dihubungi belum Muhammad Dwi Ada Hasan untuk pengujinya Pak Galbi? Oh, kalau saya tidak menghubungi sih Pak, karena saya dari tadi Nanti menunggu. coba dihubungi Pak Galbinya kan karena sampai jam 11 ya, sudah jam 11 sudah lewat. Nanti coba di WA, di WhatsApp Pak Galbi ditanyakan untuk skripsinya gimana, apakah nanti Pak Galbi minta diadakan sendiri seminar ujiannya atau berdasarkan dari dari WhatsApp dikabari nanti gimana hasilnya untuk seminar skripsinya. Baik Pak. Ya, jadi karena sudah jam 11 jam 11 lewat 7 menit berakhir juga untuk presentasi dari Muhammad Dwi Ada Hasan untuk presentasi seminar skripsi. Bisa ditutup dengan penutup closing statement dari Muhammad Dwi Ada Hasan. Baik Pak. Sebelum saya tutup, saya berterima kasih untuk Bapak penguji, Bapak Farudin, atas atensinya dan masukan-masukannya. Akan saya lakukan juga koreksinya sebaik mungkin. Sebelum menutup juga, semoga Bapak penguji sekalian selalu dijaga kesehatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung izin live aja ya Pak. Iya, silahkan. Baik. Terima kasih Pak. Nah, Yang kedua masih ada Pak ya? kita Yang satu lagi siapa? Adi Widya. Adi Widya ya? Iya. Ini juga sama Pak Galbi juga ya? Iya, tadi gimana? Sudah dihubungi belum? Sudah Pak, tapi teleponnya nggak aktif. Oh, nggak ini, nggak ada respon. Iya, belum ada respon. Jadi dia pakai sesuatu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Baik. Sebentar. Apa bisa dimulai Pak? Ya, disiapkan untuk PPT-nya, PowerPoint-nya, kemudian coba di record ya.
di Baik. Zoom-nya. Apa sudah terlihat? Ya, Di sini saya pakai video eksternal untuk merekamnya. suaranya bisa ini nggak? Kalau menggunakan rekam eksternal bisa mengeluarkan rekam suara juga. Keluar kok Pak nih, ada setiap saya berbicara dan Bapak tadi berbicara juga ada responnya tadi. Ini untuk jaga-jaga aja, soalnya saya jarang pakai Zoom sih Pak. Oke, kalau mungkin Bapak-Bapak udah siap, mungkin bisa diberitahu Pak. Kita mulai aja Pak Farudin ya. Iya Pak, kita mulai saja Pak. Karena dari tadi kita nunggu belum datang-datang. Iya. Oke, coba diklik itunya, judulnya apa? Judulnya ini Pak. Ya. Judul skripsi saya, efek Iya. pemasangan variasi sudut force generator berkonfigurasi counter rotating pada airfoil NACA 2412. Iya, jadi coba di recordnya pakai eksternal ya. Iya. Ya, jadi ini adalah kelanjutan lagi dari uji seminar skripsi dari Adi Widya Iga Fadila ya, dengan judul skripsi yang diseminarkan, efek pemasangan variasi sudut vortex generator berkonfigurasi kontur rotating pada airfoil NACA 2412. Jadi nanti Anda melakukan presentasi maksimal 15 menit, sampaikan poin-poin yang penting yang ingin diceritakan di presentasinya. Bisa dimulai dari sekarang untuk melakukan presentasi. Sebelum saya mulai, mungkin saya mau tanya dulu Pak, ini kan saya ada Pak Galbi ya? Penguji kan seenggaknya ada 2 nih, nanti gimana tuh? Ya, jadi karena waktunya kan tadi yang sebelumnya juga Pak Galbi belum bisa bergabung, nggak tahu mungkin ada kesibukan atau kegiatan lain atau ada yang lain. Nanti setelah ini kalau Pak Galbinya belum masuk, nanti coba dihubungi ya. Kamu yang menghubungi Pak Galbi, Pak saya tadi sudah mempresentasikan skripsi saya dengan Pak Fahrudin. Nah, dengan Bapak bagaimana? Apakah presentasi langsung atau bagaimana, nanti ditanyakan ke Pak Galbi. Oke, siap. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak semua. Nama saya Adi Widya. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya berjudul efek pemasangan variasi sudut vortex generator berkonfigurasi counter rotating pada airfoil NACA 2412. Di sini saya ada 2 pembimbing, yaitu ada Pak Damora dan Pak Asadi. Topik pembahasannya ada pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan dan saran. Pendahuluan, latar belakang. Jadi di pesawat itu, dia memiliki sayap, dia memiliki komponen penting yaitu sayap untuk bisa terbang. Nah, sayap ini dia berbentuk airfoil yang memanjang. Airfoil itu seperti ini. Lalu di airfoil itu, ketika ada udara yang melewati airfoil, itu ada 2 gaya, yaitu ada gaya lift dan gaya drag. Nah, Pak, umum ya, pada setiap pesawat itu didesain untuk memiliki lift yang besar dan drag yang kecil. Soalnya kalau ada drag yang besar, dia tentu akan memakan daya yang banyak. Nah, maka dari itu drag merupakan kerugian. Lalu lebih jauh tentang airfoil, ketika airfoil ini diputar sedemikian rupa dengan memiliki sudut tertentu, dia akan terus naik sampai titik tertentu, lalu dia akan turun. Nah, dia ini turun karena
karena air flow-nya ini dia tidak mampu dia terpisah dari airfoil, makanya dia sudah terpisah dari airfoil ini, makanya dia mulai turun. Dan itu yang disebut dengan sparasi. Nah, sparasi itu juga merupakan sparasi juga merupakan sebuah kerugian. Nah, untuk mengurangi hal tersebut, yaitu drag dan sparasi, maka dibutuhkan kontrol aliran. Kontrol aliran memungkinkan kita untuk mengubah aliran yang ada menjadi aliran yang diinginkan. Kita bisa menggunakan kontrol aliran tersebut dalam berbagai hal, seperti peningkatan lift, penundaan separasi, kontrol pembidikan panas, dan sebagainya. Salah satunya ialah vortex generator. Nah, vortex generator ialah benda yang sangat kecil yang ditempatkan pada suatu permukaan yang bisa membuat vortex. Nah, ketika airfoil ini dipasang vortex generator, ketika ada udara yang melewatinya, itu dia bisa membuat vortex yang mana menghilangkan beberapa boundary layer dan dapat menunda separasi. Nah, vortex generator ini diklaim sebagai kontrol aliran yang paling baik pada bilangan rendah menurut Lin. Nah, ini ada diagram penundaan separasi dari akibat adanya vortex generator. Di sini ada bentuk fan, bentuk doublet, bentuk dan lain-lain, dan yang paling bagus di sini ialah bentuk fan atau sirip segi 4 seperti ini. Lalu lanjut ke perumusan masalah di skrip saya, yaitu gimana sih performa airfoil setelah dipasang vortex generator dengan variasi sudut pemasangan VG vortex generator, dan bagaimana sih simulasi CFD yang tercipta. Lalu tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui performa airfoil yang telah ditambah vortex generator dengan variasi sudut pemasangan VG ya. Lalu mengetahui hasil simulasi airfoil yang pada aplikasi CFD. Maksudnya yang di poin pertama itu, airfoil itu kan tadi memiliki 2 nilai ya, yaitu gaya drag dan gaya lift. Nah, nomor 1 tuh tentang itu. Nah, nomor 2 ini tentang gimana sih kayak kecepatan alirannya di airfoil, lalu gimana sih tentang pressure yang ada di airfoil tersebut gitu. Dan divariasikan sudut pemasangan vortex generator. Lalu batasan penelitiannya yaitu saya di sini menggunakan airfoil Naka 2412, menggunakan VG berbentuk plat segi 4, menggunakan konfigurasi counter rotating, menggunakan VG ini nanti ditempatkan pada X per C 0,2 dari depan, lalu vortex lalu variasi sudutnya yaitu 10 derajat, 20 derajat, dan 30 derajat. Lalu simulasi ini menggunakan software CFD. Metode penelitian. Yang pertama dimulai, lalu saya ada studi literatur, lalu ada pre-processing, processing, dan post-processing. Ketika nanti processing ini dia tidak didapat, jadi saya di sini mengulangi ke pre-processing lagi untuk mengevaluasi. Lalu habis dari post-processing, saya analisa hasil dan selesai. Pre-processing, yaitu pada tahap ini, sebelumnya saya izinkan saya untuk menjelaskan apa itu pre-processing dan post-processing ini. Di CFD itu ada tiga tahap ya. Ada pre-processing, processing, dan post-processing. Processing ini disebut juga tahapan awal. Kita gimana desainnya, gimana inputannya. Lalu ada processing. Di sini dimulai setelah kita input, gimana komputer itu menghitungnya gitu. Lalu ada post processing, yaitu mengambil data-data yang bisa kita butuhkan. Pre-processing, yaitu pada tahap ini kita melakukan persiapan untuk melakukan teknik numerikal. Yang pertama itu ada pembuatan desain, ada meshing, dan juga memasukkan kondisi batas. Nah, pertama ada pembuatan desain. Seperti ini,
di sini saya menggunakan Naka 2412 dengan chord atau panjang airfoil ini dari sini sampai sini 1000 mm, span 1000 mm. Lalu letak VG tadi di batasan masalah saya sudah sampaikan sebesar 0,2 dari panjang chordnya ini atau 200 mm. Lalu konfigurasi VG-nya ini saya menggunakan di sini panjangnya 30 dikali 1 mili kali 15. Lalu konfigurasinya counter rotating. Lalu jarak antar VG, maksudnya di jarak antar VG ini dia 15 mm dari depan. Lalu jarak antar pasangnya 150 mm. Lalu sudut VG yang saya variasikan yaitu ada 10 derajat, 20 derajat, dan 30 derajat. Maksudnya sudut ini. Ini maaf nih ada 20 derajat ini. Maksudnya ini yang akan saya variasikan. Lanjut. Lalu setelah saya membuat desain ini, saya masukkan airfoil ini dalam bentuk sebuah wadah. Karena ini kan aliran eksternal ya, makanya di sini saya harus memasukkan batas-batas seperti inlet, outlet, dari sini ke airfoil, jarak airfoil ke outletnya, habis itu samping-sampingnya dan atasnya juga gitu. Lalu ada pembuatan meshing. Saya di sini menggunakan meshing tetrahedral. Lalu memasukkan kondisi batas. Di sini kan ada, jadi maksudnya nanti di masukkan kondisi batas itu di awal sini ada inlet, ada juga outlet, ada aliran masuk dan ada aliran keluar. Lalu airfoil ini saya fungsikan sebagai wall, atau pada ketika udara menyentuh airfoil ini, dia kecepatan di airfoil ini 0 gitu. Lalu materialnya air atau udara, densitas udaranya 1,225 kg per meter kubik, viskositasnya sebesar ini, pressure sebesar ini. Lalu ada inlet, di sini 2,2 mm per second, atau RE 1,5 kali 10⁵. Dari mana saya dapat? Kenapa sih saya memilih inlet segitu? Karena di sini saya memerlukan validasi ya. Digunakan untuk mengetahui berapa sih keakuratan hasil yang didapat. Di sini saya menggunakan eksperimen SJ Milley dengan RE tadi 1,5 kali 10⁵ gitu. Lalu hasil dan pembahasan. Yang pertama saya lakukan independent test. Jadi di sini ini saya melakukan seperti memperbanyak mesh-nya seperti ini, dan dilihat nih semakin banyak apakah berapa ke peningkatannya gitu, berapa keakuratannya. Lalu saya pilih yang nomor 3 dan didapat CLA itu 0, segini, dan ini dilakukan pada AOA angle of attack 0 derajat untuk memudahkan saya gitu. Dari di secara itu 0,23, disimulasi 0,204, 14. Dan di sini saya mendapatkan keakuratan 87%. Lalu lanjut ke bahasan selanjutnya. Gimana sih efek vortex generator ini terhadap performa airfoil 2412? Nah, di sini ada koefisien lift ya. Di sini terlihat yang saya dapatkan ini airfoilnya yang tanpa VG malah dia lebih besar. Lalu yang memiliki VG ini semuanya di bawah dari yang tanpa VG. Dan yang paling bawah ini terletak di VG 20 derajat. Lalu coefficient of drag. Di sini drag yang paling kecil ini terdapat pada yang tanpa VG, lalu yang ada VG 10 derajat, lalu disusul oleh VG 10 derajat, 20 derajat, dan 30 derajat. Lalu CL per CD-nya, di sini masih yang tertinggi ini yang tanpa VG yang saya dapatkan. Lalu
menyusul 10 derajat, 20 derajat, dan 30 derajat ke bawah. Waktu presentasinya 2 menit lagi ya, dipercepat untuk presentasinya. Oke, siap Pak. Lalu ada visualisasi kecepatan aliran. Di sini terlihat nih di antara sepasang VJ ini atau di sini, dia ini yang memiliki VJ ini dia mengurangi separasi yang ada gitu. Dan semakin besar sudut variasinya, dia semakin kecil separasinya. Lalu yang saya lanjut analisa, di sini yang di antara 2 VJ ini atau di tengah-tengah sini, dia ini malah ada separasi di sini. Dan semakin besar sudutnya, dia semakin besar juga separasinya. Gitu. Lalu ada pressure-nya. Di sini terlihat kalau di VJ tanpa VJ ini begini seperti ini, lalu di 10 derajat seperti ini, lalu ada di bawah di 20 derajat dia seperti ada ini pressure menambah di sini. Makanya oleh karena itu VJ yang memiliki VJ ini memiliki drag yang lebih besar gitu. Ternyata dia memiliki drag yang lebih besar. Gitu. Lalu kesimpulan pada performa airfoil, VJ yang memiliki CL yang lebih rendah daripada pada airfoil yang dipasang VJ itu memiliki CL yang lebih rendah daripada tanpa VJ. Untuk pemasangan VJ 20 derajat, dia lebih memiliki CL yang terendah. Lalu pada CD semua airfoil yang dipasang VJ ini memiliki CD yang lebih besar daripada airfoil tanpa VJ. Semakin tinggi sudut pemasangan VJ, maka semakin besar CD-nya. Lalu pada sudut sarang 6 derajat, dia CL CD turun seiring bertambahnya pemasangan sudut VJ. Ia mengalami penurunan sebesar 28% pada VJ 30 derajat. Lalu yang kedua, pada bentuk gambar simulasi, kita bisa lihat bahwa kecepatan aliran di pertengahan VJ menunjukkan bahwa separasi yang terjadi akan semakin berkurang ketika pemasangan sudut VJ semakin bertambah. Lalu ketika di antara 2 pasang VJ itu separasinya malah makin bertambah. Lalu untuk tekanan yang tercipta, dia malah akan menambah pressure ketika sudut pemasangan VJ meningkat. Lalu saran, di sini penelitian saya melakukan simulasi di sini penelitian saya ini belum melakukan simulasi pada sampai keadaan stall, maka saya sarankan ini bisa dilanjutkan gitu sampai stall atau selanjutnya. Lalu di sini saya mendapatkan perbedaan yang cukup jauh dibandingkan dengan hasil eksperimen, maka dapat dilakukan eksperimen mandiri agar mendapatkan perbedaan yang cukup kecil. Seperti itu, Pak. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, tadi sudah disampaikan presentasi dari Adi Widya, Ega Fadila. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari penguji Pak Galbi. Bisa memulai untuk memberikan pertanyaan dan komentar yang disampaikan untuk Adi Widya, Ega Fadila. Bisa dimulai, Pak. Oke, terima kasih Pak Domora. Ini siapa ini yang Adi, Pak. Adi, ya. Mungkin nanti sebelum saya bertanya ya, ini saya juga nggak tahu ya, ini mungkin pada Mora ya, ini kan selalu mahasiswa mengarahkan kepada Mora ini yang penelitian yang hampir ini aja gitu ya, yang dijadikan fokus penelitian. Jadi mungkin nanti pada Mora harus melihat lagi ya lebih jauh apakah ini hanya mengulang-ulang, yang kita harus ada diversifikasi ya fokus penelitian itu khususnya kepada mahasiswa. Oke. Judul kamu efek pemasangan variasi sudut vortex generator
berkonfigurasi counter rotating pada airfoil bla bla bla. Maka sekian. Sekarang ini kan kamu judulnya efek ya. Ya kan? Ini efek pemasangan variasi sudut vortex. Vortex generator yang kamu singkat dengan Fijing tadi ya. Iya, Pak. Artinya bahwa dari judul ini kesannya bahwa tidak semua pakai Fiji kan? Enggak, Pak. Kalau bicara efek, ini yang mau saya kan belum lihat ini ya, saya baru tahu, saya lihat jadwal, saya nggak tahu kalau jam 11 ini saya masih nunggu ya, saya tahunya jam 2 di schedule itu, lupa saya, pas saya yang salah atau gimana ya. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah pertama-tama apa yang mau dijadikan sebagai nilai plus ya dengan pemasangan dari vortex generator itu. Itu pertama dulu ya. Bisa tangkap pertanyaan saya? Tangkap, Pak. Ya. Adi. Iya, Pak. Kamu bisa dengar? Bisa. Apa langsung dijawab, apa Bapak mau? Bentar. Oke. Ini direkam kan? Kenapa, Pak? Ya, kamu nanti dapat rekaman ya? Rekaman dapat? Maksudnya Ya, ini direkam, Pak? Ya, tapi ini kamu catat, karena ini saya tanya langsung kan? Oh iya, ini saya catat nih, Pak. Ya. Tadi satu sudah ya, sudah kamu tangkap pertanyaan saya pertama ya? Siap. Oke. Jawab dulu. Saya tanya berikutnya. Kamu jawab. Nilai plus dari pemasangan VG ini. Ya, artinya begini. Apa yang mendasari, ya, ini kamu lepaskan saja dulu bahwa berarti kan kamu bisa ide kamu, ya kan ini, atau ini sudah ada penelitian sebelumnya kan? Penelitian sebelumnya itu sudah pada taraf mana? Nah, kamu jawab dulu deh. Jadi di sini nilai plusnya itu saya mengharapkan vortex generator ini bisa. Tunggu dulu. Kamu mengharapkan atau ini penelitian sebelumnya sudah ada? Sebelumnya sudah ada, cuma saya kembangkan, Pak. Oke, kamu jelaskan dulu itu yang kamu jelaskan. Oh iya. Yang sebelumnya seperti apa, lalu kamu lihat kelemahannya di mana, lalu apa ide kamu yang muncul? Jadi sebelumnya itu ada penelitian tentang vortex generator ini. Dia ini melihat vortex generator ini kan dia kayak seperti plat kecil gitu ya. Maaf, saya saya belum ke situ loh. Saya belum ke situ loh. Ini dulu nih ya. Bingkai besarnya dulu nih ya. Oh iya. Setelah kamu baca itu yang penelitian sebelumnya, kan berarti sudah ada penelitian sebelumnya. Itu poinnya dulu ya. Iya. Nah, udah kelihatan efeknya kan? Efeknya kelihatan. Cuma ini, Pak. Nah, di sini mereka itu nggak ada tentang variasi sudut ini. Mereka tuh cuma paling adanya konfigurasinya gimana, nanti efeknya kayak gimana, lalu ukurannya berapa, nanti efeknya kayak gimana gitu. Nah, di sini saya lebih ke variasi sudutnya. Di sudutnya ini dia benar-benar nggak ada, Pak. Makanya saya mau meneliti tentang ini. Oke. Bentar. Oke. Kan kamu bicaranya efek. Ya. Kalau bicara efek, artinya kan pengaruh ya. Efek itu kan artinya pengaruh. Iya. Ya sudah ada pengaruhnya, yang sudutnya sudah ada atau kamu rubah-rubah, ya jelas ada pengaruhnya kan. Iya, makanya saya jadikan judul, Pak. Bukan, pasti ada efek. Ya dia juga punya efek kan. Tidak dengan divariasikan lalu ada efek, lalu kalau dia nggak ada, yang sebelumnya nggak ada efek. Paham sampai sini? Siap.
Gimana kalau bisa diulang? Penelitian sebelumnya itu kan, jadi penelitian sebelumnya itu kan dia berangkat dari satu hipotesis sehingga muncul ide dengan biji ini, begitu kan? Iya, Pak. Kamu menangkap itu nggak? Menangkap esensi itu nggak? Iya, mereka punya itu. Di penulisan Lalu kamu efeknya ini, seperti di tulisan kamu ini, kamu singgung nggak itu dalam di latar belakang? saya singgung. Hah? Saya singgung, Pak. Nah, coba saya lihat, coba mana latar belakangnya? Langsung menuju ke poin yang saya tanya ya. Ini. Ayo, kamu baca. Force generator ini ialah benda kecil yang ditempatkan pada permukaan. Ini masih definisinya. Lalu ini juga masih definisinya. Oh, ini udah kehasilan nih. Saya tanya langsung ke poinnya aja. Oke. Bahwa force generator ini dia bisa menunda separasi menurut Sun et al. Dan yang lain. Dia juga bisa meningkatkan efektivitas sayap dari dia. Lalu dia ini bisa Enggak, efektivitas sayap itu efektif dalam hal apa? Dalam hal dia memiliki koefisien lift yang lebih besar. Iya, kamu jangan bicara soal efektivitas, harus lebih fokus. Kemana? Oh, ya. Siap. Itu kan masih sangat umum itu. Arahnya kemana maksudnya? Oke, Pak. Oke. Nah, sekarang, oke ya. Sekarang kita masuk ke poin kamu, ya. Dengan variasi sudut. Iya, Pak. Apa yang terpikirkan di benak kamu dengan memvariasi sudut itu? Ya, yang terpikirkan dia efeknya beda-beda, nanti hasilnya beda-beda. Nanti saya harapkan ada yang bisa diambil dari efek itu, Pak. Perbedaannya seperti apa? Lalu yang terbaik yang mana gitu, Pak? Bukan. Jadi kan ada standar yang dipakai dalam dunia penerbangan untuk industri penerbangan atau untuk rancangan pesawat terbang. Ini pesawat terbang kan ya? Ini lebih ke airfoil sih, Pak. Iya, airfoil pesawat terbang kan. Iya, siap. Nah, kamu tahu nggak bahwa dalam rancangan sudut angle of attack itu, ya, itu kan sudah ada itu. Kamu ada nggak jurnal yang kamu cantumkan di sini, ya, tentang itu kan ada batasan-batasannya itu. Nggak mungkin sampai kepada arah vertikal kan, nggak mungkin, ya kan? Oh iya. Ya berarti kita nggak dapat apa-apa kan? Kenapa, Pak? Nggak dapat apa-apa, jadi nanti liftingnya nggak dapat kan? Oh. Kamu paham nggak nih pertanyaan saya? Coba mungkin Bapak bisa jelaskan lebih lanjut, Pak. Oke, sekarang airfoil ini tujuannya untuk apa? Oh iya, airfoil ini nanti dia punya lift force, drag force gitu, Pak. Iya, dia itu fungsinya di pesawat terbang itu apa fungsinya di pesawat terbang itu airfoil ini? Pada prinsipnya itu apa? Dia ini ketika ada udara yang melewati airfoil, dia bisa memunculkan gaya lift seiring pertambahannya angle of attack, dia gaya liftnya juga semakin bertambah gitu, Pak. Seiring pertambahan angle of attack. Tapi sampai titik tertentu. Sampai seiring dengan pertambahan angle of attack. Dia bertambah. Maksud kamu apa? Iya, jadi dia bisa, intinya itu dengan airfoil ini dia bisa, makanya si pesawat terbang ini bisa terbang gitu, Pak. Bukan, kamu tadi ngomong seiring, memang dia itu bergerak terus itu. Dia kan fix, kan dia di fix kan terhadap bodi pesawat. Iya, di fix.
Ya kok kamu ngomong seiring pertambahan sudut? Ya, kan bisa diatur sedemikian rupa sehingga Bisa diatur. Di pesawat terbang udah dipasang, sudah dalam kondisi pesawat terbang itu udah jadi, masih bisa diatur. Bisa, Pak. Bisa. Hah? Jadi, ya mungkin yang di sini yang airfoil saya ini masih airfoil standar, tapi ada kayak semacam... Kamu pernah naik pesawat terbang nggak? Pernah? Kamu lihat ada airfoil yang bisa digerak-gerakin? Ada, Pak. Apa boleh saya cari, Pak? Kok cari? Enggak, kalau itu emang ada, Pak. Jadi di sini dia semacam ada ada konfigurasi gitu, nanti dia di sini ada bisa ke bawah ke atas. Coba kamu tunjukin di pesawat terbang itu yang disebut airfoil itu mana? Ini, Pak. Nih. Mana airfoil itu? Airfoil itu yang mana sih? Dia di sayap nih, Pak. Di sayap dia bentuk airfoil, Pak. Udah, kamu tunjukkan gambarnya, digedein coba sekarang. Maaf, saya gedein. Udah, Pak. Udah gede, Pak. Airfoil itu yang mana? Yang bagian yang atas ini. Yang kamu lihat dari pandangan depan, bentuknya yang kamu tadi perlihatkan simulasi itu yang mana yang dilihat itu? Dari pesawat terbang, dari sayap ini, yang mana? Yang bagian yang ini, Pak. Bagiannya mana? Yang ini, dia bentuknya seperti ini, Pak. Iya, yang mana di pesawat terbang itu? Di mana? Yang ini nih, yang ini. Kamu jangan lingkari begitu, tunjuk. Tunjuk Ini, aja Pak. mana? Yang ini. Pertanyaan saya, yang itu bisa digerak-gerakin nggak itu? Nggak bisa, Pak. Tadi kamu ngomong bisa digerak-gerakin. Enggak, Pak. Jadi kayak ada konfigurasinya itu gitu. Cuma yang di sini. Iya, itu kan fix. Ya, oh iya, yang ini fix ya. Aduh, ini anak ini. Jadi maksud saya, ini kan yang kamu jadikan perubahan sudut itu kan ketika dia melakukan jelajah ini, terbang jelajah maksudnya sudah lepas dari take off and landing. Oh iya. Nah, sekarang kamu bisa bayangkan nggak itu pada posisi yang pesawat sekarang terbang horizontal ini, itulah sudut yang kamu coba lakukan variasi itu kan? Oh iya. Iya. Iya, kamu nyambung nggak dari. Nah sekarang apa kamu nggak perhitungkan kondisi take off itu kondisinya akan berapa derajat dan landing? Kalau memang pesawat itu waktu dia terbang dia horizontal terus kan enggak? Iya. Paham, Pak, paham. Nah, sekarang bagaimana kita melihat situasi ketika dia take off atau ketika dia landing? Itu kan pesawat terbang yang kritikal itu kan pada saat take off and landing. Oke. Nah, kalau itu sudah aman, baru kita bisa melakukan pengujian pada ini. Jadi itu dulu yang kritikalnya kan take off and landing dulu. Kamu jangan sembarang memvariasi itu mau-maunya kamu. Nah, sekarang coba saya ingin tahu ya penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan itu ada nggak? Berkaitan dengan take off dan landing ini atau tentang proses airfoil-nya, Pak? Sudut, jadi perhitungan sudut angle of attack dari si airfoil ini ketika take off dan landing. Enggak, saya lebih ini sih Pak, lebih general sih Pak, lebih kayak angle of attack-nya berapa, nanti CL-nya berapa gitu Pak. Ya sekarang kalau misalnya terbangnya jadi nggak aman, gimana? Kalau pada take off-nya nggak aman, gimana? Padahal kan itu yang kritikal kan pada saat take off and landing. Oh iya. Kalau itu aja nggak aman, memang kalau pesawat terbang itu dari on the ground hingga mengudara, itu posisinya horizontal terus, ya itu benar kamu memvariasi seperti itu. Kalau hanya melihat kondisinya adalah pada saat dia melakukan terbang jelajah, ya
artinya pada ketinggian terbangnya. Kan begitu. Nah, sementara posisi yang kritikal itu kamu nggak perhitungkan. Oh iya Pak. Nah, ini itu jadi jangan, karena pesawat terbang ini itu sudah sudah melewati tahapan yang sudah sangat jauh ya. Jangan sampai kamu itu hanya sekedar coba-coba tanpa melihat bahwa hal seperti itu sudah diperhitungkan oleh para praktisi di dunia desain pesawat terbang. Ya. Paham mau saya sampai sini? Paham. Nah, jadi bukan sekedar kita lalu kemudian, jadi yang kamu lakukan itu apakah itu sudah misalnya kamu mengatur-ngatur itu kan ada yang tidak boleh dilewatin pada batas. Nah, itu literatur atau penelitian sebelumnya yang menyangkut seperti itu harus kita jadikan sebagai dasar ya. Kalau itu tidak ada, ini menjadi sia-sia saja, kita hanya main coba-coba aja. Ini jangan lupa ini untuk pesawat terbang itu ya, itu reliability itu harus mendekat itu 99.99 itu ya. Jangan sampai kamu hanya sekedar coba-coba aja. Nah, pertanyaan saya berikutnya sekarang. Ini kan jenis pesawat terbangnya sudah ada nih yang kamu jadikan sebagai objek untuk kamu variasikan airfoilnya, betul? Jenis airfoilnya sih Pak, lebih ke airfoil aja. Ini saya sebagai gambaran aja ini Pak. Nggak begitu kan, ada pesawat terbang yang kita jadikan sebagai acuan. Kalau kalau kayak gitu sih agak susah sih Pak, nyarinya juga, nyari referensinya juga. Loh, karena ini kamu tahu nggak ya bahwa pesawat terbang itu ya ada, apakah hanya memperhitungkan pada airfoil sayap depan atau diperhitungkan juga nanti antara sayap depan dan belakang itu harus saling berhubungan. Kamu perhitungkan, kamu tahu nggak itu? Enggak Pak. Nah, iya kan? Kan ini akan berdampak kepada tail itu, ya. Daerah ekor. Iya Pak. Nah, kalau hanya kita melihat depan saja tanpa memperhitungkan efeknya, karena perubahan sudut ya pada sayap depan ini ya sebagai sayap yang utama ya, itu main wing ya. Nah, itu akan berpengaruh terhadap ekor ini. Jadi bukan ini dirubah lalu ekornya ini tetap saja seperti itu ya. Paham sampai sini? Iya Pak. Paham. Nah, berdasarkan apa yang saya sampaikan ini, ya, tidak sekedar kita mengubah-ubah, memvariasikan sudut ini tanpa, sebab ini pesawat terbang ini sudah perkembangannya sudah sangat jauh ya, dengan tingkat sudah melewati kegagalan-kegagalan yang sudah dilampaui ya, dengan sekian nyawa manusia yang korban ya. Jangan lagi kamu menginikan satu ide yang sebenarnya ide itu, apalagi variasi sudut yang sudah melampaui dari yang semestinya, yang sudah menjadi hasil riset dan hasil pengalaman di lapangan, itu penelitian kamu menjadi penelitian yang sia-sia belaka. Nah, saya ingin tahu harus ada itu ya. Jadi yang sudah ada itu yang bisa menjadi pedoman perubahan sudut airfoil itu untuk jenis pesawat terbang seperti ini. Tidak hanya kita melihat saja jenis airfoilnya, tapi juga dikaitkan dengan pesawat terbangnya. Paham nggak? Paham. Nggak bisa kita hanya sekedar airfoil saja ya. Itu dikaitkan dengan sayap ekor ya, pengaruhnya nanti bagaimana. Nah,
Itu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang apa yang kamu sampaikan ini, ada target yang hendak dicapai setelah melalui apa yang saya sampaikan tadi. Nah, tujuan kamu ini sebenarnya tujuan besarnya ini apa dengan melakukan penelitian ini? Setelah anggap saja yang saya sampaikan tadi itu sudah dilewati, sudah memenuhi, kita sudah masuk ke batasan-batasan yang semestinya memang menjadi rujukan kita. Anggaplah sudah seperti itu. Nah, tujuan kamu sebenarnya apa nih? Tujuan utama yang ingin dicapai, tujuan besarnya apa? Tujuan besarnya, ya di sini saya ingin menunjukkan kalau ketika VJ ini dipasang di sebuah sayap gitu, ini ada positifnya gitu, dan mana yang positif, yang paling positif itu gitu, Pak. Dan gimana yang paling positif gitu, yang mana gitu? Yang paling positif? Iya. Oh, yang paling positif. Saya yang paling besar dampaknya. Sekarang saya mau tanya kamu sekarang ya. Ini kan kita bicara lift coefficient dan drag coefficient. Halo? Iya, Pak. Nah, sekarang yang kita mau reduksi ini sebenarnya apa? Atau yang kita mau increase itu apa? Yang mau, nah di sini permasalahannya itu kan ada di drag dan di sparasi ya. Nah, di sini saya maunya itu dragnya lebih kecil dan sparasinya juga lebih kecil gitu, Pak. Apa drag yang lebih kecil dan apa yang lebih kecil? Sparasi, Pak. Sparasi. Dengan mengecilkan drag itu maksudnya tujuannya apa? Sehingga daya yang keluar, daya yang dibutuhkan oleh pesawat itu dia lebih kecil, Pak. Lebih hemat bahan bakarnya gitu, Pak. Iya, itu yang saya maksud ya. Jadi tujuan besarnya ini adalah untuk karena dunia penerbangan ini ya pesawat terbang yang laku itu ya yang operational cost-nya yang murah, khususnya pengeluaran bahan bakar yang paling tinggi itu pengeluaran bahan bakar loh. Nah, itu yang paling laku di kelas tertentu pada pesawat terbang, yang mana yang paling hemat itu yang paling laku ya. Halo? Iya, Pak. Iya. Loh, kamu Iya, dengar Pak. nggak saya ngomong ini? Mendengar kan, Pak. Jadi yang pesawat itu yang paling laku, yang paling hemat, Pak. Nah, ini jadi itu yang menjadi tujuan besar ya, sehingga kita lalu ada ide ini. Bukan ide ini sekedar ide uji coba-coba, nggak jelas maksudnya apa. Paham? Nah, yang kita bisa reduksi itu kan juga ada batasannya. Kalau kita reduksi terlalu besar, nanti efek pada yang lain bagaimana itu. Nah, itu tolong nanti kamu jadikan sebagai pedoman ya. Nah, yang paling penting adalah saya ingin lihat ini pada kondisi yang kritikal dulu ya, yaitu take off and landing. Take off dan landing. Ya kan pada saat kondisi take off and landing kan posisinya seperti itu. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, iya, Pak. Soal pertama-tama yang menjadi dalam diagram alir itu ya, yang utama yang kamu jadikan sebagai entry point dalam tulisan kamu ini ya, itu berkaitan dengan tujuan yang utama saya sampaikan tadi. Nah, bukan nanti soal teknis ya, teknis simulasi itu ya, bukan itu ditonjolin di sana ya, itu boleh-boleh saja, tapi tujuan utamanya kan bukan itu ini kan hanya tools itu. Yeah. Software ini kan hanya sebagai tools, bukan softwarenya yang ditonjol-tonjolnya dieksplor, bukan ya. Paham? Iya, Pak. Kamu Siap. kesannya itu yang kamu eksplor. Paham nggak sampai sini? Paham. Masa alat untuk mencapai sesuatu malah alatnya yang kamu eksplor. Kamu tujuannya mau ke Blok M, ya kan? Kamu naik angkot, angkotnya kamu cerita panjang lebar. Iya kan? Paham? Iya, Pak. Paham. Nah, jadi itu poinnya ya, poin yang harus kamu itu.
Nah, jadi saya ingin lihat nanti tulisan kamu ini ya. Nah, soal hasil itu seperti apa, ya, itu menurut saya yang dalam simulasi itu ya mendekati aktual segala macam itu, bagi saya itu nggak terlalu penting pendekatan sampai kepada hasil yang mendekati. Yang penting kan angka perubahannya itu, karena kita melihat berapa persen terhadap terhadap sesuatu yang kita jadikan sebagai dasar. Kalau itu mencapai angka optimum, kan persentasenya juga akan terhadap itu. Sampai sini kamu paham nggak? Nah, jadi ya memang makin untuk supaya bisa dioperasikan simulasi itu adalah memang itu yang menjadi tujuan utamanya. Tapi bukan itu yang mau diutak-atik di sini ya, karena kita kan terhadap standarnya itu adalah terhadap angkanya itu kan yang penting perbandingan terhadap hasil itu berapa persen itu tidak berubah, itu yang penting ya. Oh iya. Itu yang penting di sini nih. Jadi supaya kamu paham betul ya filosofi penelitian kamu ini ya. Nah, jadi kemudian nanti yang berkaitan dengan itu lalu dari tujuan tadi itu, nah itu nanti akan berkaitan dengan kesimpulan ya. Halo? Ya, Pak. Iya, Pak. Ya itu Adi, saya kira itu yang prinsip ya, yang menjadi poin. Jadi bukan sekedar latahan aja ini ya, latahan dari mahasiswa sebelumnya, sekedar latahan aja tapi nggak ngerti substansinya ya. Siap. Oke, nanti hal detailnya nanti Pak Farudin nanti yang teruskan. Oke, begitu Pak Damora, saya kira. Ya, terima kasih Pak Galbi untuk pertanyaan dan saran yang diberikan. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Pak Farudin untuk memberikan pertanyaan. Dipersilakan. Baik Pak, terima kasih Pak Damora. Mohon izin Pak Galbi untuk menyampaikan mungkin beberapa saja untuk Adi Wijaya Ega. Baik, Saudara Adi, kita coba dari judul dulu. Ini kayaknya berat banget ini. Ini bahasa kamu dengan bahasa di isi skripsi dengan bahasa kami kayaknya nyambung gitu ya. Baik, ini judulnya efek pemasangan variasi sudut vortex generator berkonfigurasi counter rotating pada airfoil NACA 2412 kayak gitu ya. Pertanyaan saya sama kayak gitu, cuma saya pengen tahu apa sih tujuan daripada kamu melakukan variasi sudut VJ ini apa? Tujuan di sini saya untuk mencari siapa yang terbaik dari variasi tersebut, Pak. Siapa yang terbaik? Iya. Tujuannya cuma mencari siapa yang terbaik aja? Iya Pak, jadi kan dari situ bisa dilanjutkan untuk mungkin penelitian berikutnya gitu Pak. Gini loh Mas, tanpa menggunakan VJ itu pun sudah baik gitu ya. Terus Anda melakukan penelitian dan melakukan variasi sudut VJ kayak begitu. Ini tujuan yang lebih terbaiknya itu seperti apa sih, maksudnya apa yang terbaik kayak gitu? Oh iya. Jadi di airfoil kan ada nilai-nilai CL, CD, lift drag, lalu ada itu di situ saya melihat itunya gimana efeknya. Lalu dari kontur kecepatannya gitu Pak, gimana dari pressure juga, sehingga bisa dilihat lagi lebih lanjut lagi gitu Pak. Oke, balik lagi, tujuannya apa dengan kondisi itu? Tujuannya untuk mencari yang terbaik Pak. Iya. Mencari yang terbaik. Kamu tadi bilang ada lift track sama drag force kan, kayak begitu ya. Dari tersebut kamu, ini ada kalimat kamu yang bikin agak ini. Kamu ingin menghilangkan apa tadi?
Separasi, Pak. Menghilangkan separasi dan satu lagi apa? Drag. Gini loh Mas, kamu nggak mungkin menghilangkan drag itu. Kamu tahu tadi kamu udah ngejelasin tentang angle of attack. Angle of attack itu apa sih Mas? Sudut serang, Pak. Sudut serang. Sudut serang itu apa aja? Sudut serang. Maksudnya apa aja itu gimana, Pak? Oh, dari air. Sudut serang itu, kalau kamu tadi ngelihat di grafiknya, itu ada CL sama CD, kayak begitu ya. Dari sudut serang situ saja, itu kamu tidak mungkin kayak begitu. Jadi bahasa menghilangkan itu, nanti kamu tolong dieliminasir kayak begitu ya. Bisa saja mengurangi kayak begitu ya, bukan berarti menghilangkan kayak begitu ya Mas ya. Siap. Halo? Iya Halo? Pak, siap Pak, siap. Oke. Masih di judul sebentar ya. Ini mungkin yang kamu ingin tampilkan di sini, ini saya melihat ya dari judul kamu. Mana? Coba, ada terlihat. Ini efek ya. Terdengar tidak? Terdengar, Pak. Oke. Kalau melihat judul kamu di sini kan efek pemasangan kayak gitu, ada efek pemasangan. Tapi kalau kita lihat di rumusan masalah kamu bagian poin 2, sebenarnya kamu pengen melakukan sebuah analisa terhadap pemasangan variasi sudut vortex itu sendiri kan. Nah, ini pendapat saya untuk judul ini sebenarnya ini analisa pengaruh ya pemasangan variasi sudut kayak begitu, karena kan kamu ingin melihat pengaruh daripada variasi sudutnya itu sendiri kayak begitu. Kalau ini ya efek pengaruh gitu ya. Jadi sebenarnya kamu ini pengen menganalisa kan kayak gitu ya, daripada kamu menggunakan CFD itu bagaimana kondisionalnya terhadap CLCD-nya, terus bagaimana konturnya, kan begitu ya? Iya Pak, begitu iya. Pak. Jadi sebenarnya kalau dari judul sendiri ini kamu ingin melakukan sebuah analisa ya pengaruh daripada pemasangan variasi sudut. Jadi ini kalau memasang mungkin di rumusan masalah kamu tadi yang poin 2 itu perlu perbaiki lagi kayak begitu ya. Poin 2 bukan ya bukan judulnya Pak. Rumusan masalah kamu itu sebenarnya kalau dibalikin ke judul kamu itu kamu pengen menganalisis daripada variasi sudut ini kan kayak gitu ya. Paham tidak? Paham. Oke. Yang dibilang untuk latar belakang masalah yang ada kayak gitu ya. Masalah yang ada itu kan sebenarnya bukan menghapus ya, tapi mengurangi pada efek gaya tadi yang terjadi kayak gitu ya. Coba kamu lihat di slide berikutnya. Ini Pak. Yang jadi mana? Gak ini ya, jadi bukan menghilangkan tapi mengurangi kayak gitu ya. Karena ini saya mengurangi. Secara perumusan itu nggak. Iya mengurangi. Tes Pak. Ini yang mana ya? Latar belakang mana latar belakang? Ini masih latar belakang Pak. Efek daripada Oke, sinyal di sini nggak bagus. Tadi apa mau coba separasinya tadi? Separasi. Halo? Iya Pak. Sudah. Tadi kan ada tuh di latar belakang kamu bilang daripada separasi. Iya yang ini nih Pak. Sudah saya ganti. Terdengar tidak? Terdengar Pak. Mungkin koneksi. Iya ini. Iya. Iya oke. Ini oke. Sebenarnya pada kondisi pesawat itu adanya di mana sih Mas? Kenapa Pak? Separasi ini pada kondisi airfoil itu ketika di pesawat itu adanya di mana? Ketika angle of attack. Separasi ini. Iya. Dia ini karena kalau di pesawat adanya di mana? Di pesawat
Ya mungkin pas lagi take off, Pak. Kan dia memiliki jalan offset. Oh iya. Loh, ini kan kamu bilang mengurangi spirasi. Untuk mengurangi spirasi itu kondisionalnya adanya di mana? Kalau di pesawat. Di pesawat. Ya ini kan airfoil Mungkin, itu adanya di wing pesawat kan? Iya, Pak. Maksudnya saya lagi ini mungkin itu yang dihindari ya, Pak ya? Itu yang Iya. dihindari. Iya, jadi mungkin ya pas di pesawatnya itu ya dia nggak kondisionalnya sih nggak akan ada aspirasi, dia sangat dihindari gitu, Pak. Jadi kalau semua di pesawat, kalau kita melihat daripada wing pesawatnya itu, aspirasi itu adanya di mana? Ada di belakang sayapnya itu, Pak. Ada di belakang pesawat. Iya. Itu yang disebutkan udara yang terpisah ataupun disebut dengan aspirasi kayak begitu. Iya. Oke. Jadi itu poinnya ya. Jadi secara perumusan untuk angle of attack ya CLCD-nya itu tidak mungkin harus dihilangkan kayak gitu ya. Jadi itu tetap ada kayak gitu ya Mas ya. Jadi bahasanya jangan dihilangkan kayak gitu. Untuk mengurangi ya kayak gitu ya. Tapi mengurangi juga dalam kondisinya seperti apa yang tadi dijelaskan kayak gitu ya. Apakah pada posisi take off atau pada posisi landing atau pada posisi mengudara kayak gitu. Ini juga kamu di latar belakang tidak dijelaskan lebih mendetail kenapa kamu melakukan hal tersebut kayak begitu ya, mengurangi daripada gaya angkat sama mengurangi dari aspirasinya itu sendiri. Jadi ini di latar belakang kamu lebih diperjelas saja kayak begitu ya, sehingga kamu dapat perumusan dari masalahnya kayak begitu ya. Oke, terus habis latar belakang iya. Oke. Perumusan masalah, Pak. Iya, terus perumusan masalah ini ya, kamu kan ada menghasilkan simulasi nih, ini kamu jadi tanda tanya di situ nanti ya. Terus ada tidak sebelumnya penelitian yang melakukan tentang VJ terhadap wing pesawat itu sendiri yang menggunakan airfoil? Kenapa, Pak? Ada tidak penelitian yang sebelumnya untuk airfoil dia menggunakan VJ? Airfoil yang menggunakan VJ ada. Ada, oke. Sekarang pertanyaan saya, apa yang mau kamu modifikasikan dengan VJ tersebut? Ini sudut pemasangan VJ-nya, Pak. Sudut pemasangan VJ. Kalau sudah ada sebelumnya penelitian, terus kamu melakukan penelitian yang sama, apa yang membedakan kamu, VJ kamu dengan yang lain? Penelitian yang ada itu dia adanya variasinya itu seperti bentuknya aja. Dan mana posisi, coba tunjukkan ke saya. Tunjukkan jurnalnya, Pak. Enggak, tunjukkan punya kamu, ini punya kamu kayak begitu, terus penelitian sebelumnya tidak seperti itu kayak begitu. Sehingga kamu melakukan penelitian VJ. Kalau seperti itu ada nggak? Kalau seperti itu sih ya contoh VJ generator kamu bentuknya. Kalau saya sih dia lebih ke sudut VJ-nya, kalau yang lain itu lebih ke bentuk dan apa ini? Oke, ini kan bentuk letaknya. Kamu bentuk VJ-nya ini kotak ya, persegi panjang kayak begitu ya. Rektanguler kalau gitu ya. Ini ditaruh dengan kondisional di atas namanya airfoil-nya itu sendiri kayak begitu ya. Sebelumnya emang penelitiannya dia. Maaf Pak, suaranya kurang terdengar. Aduh, putus-putus Pak. Internetnya nggak bagus. Oke, variasi yang kamu gunakan dengan menggunakan pre-processing di sini, portnya. Oke, ini berarti bentuk daripada si VJ-nya adalah rektanguler kayak gitu ya, dengan sudut tertentu kayak gitu ya. Ini jarak antar VJ-nya ini juga tidak diperhitungkan tidak? Diperhitungkan, Pak.
Enggak, Nah, di mana maksudnya saya bisa? bukan diperhitungkan, cuma kayak ada referensi dari penelitian sebelumnya gitu. Kalau dia bagusnya 10 kali si 15 ini, 10 kali dari sini gitu. Oke. Penelitian yang sebelumnya untuk PJ sendiri bentuknya selain rektanguler apa? Ada banyak sih, Pak. Ada banyak, cuma Sebutin salah satunya, sebutin salah satunya. Yang segitiga ada, lalu wishbone gini-gini ada, doplet ada gitu, Pak. Kamu di sini kan? Halo, Pak. Oke, ini kan hanya ngerubah dari bagian ini saja ya. Terus kamu tidak memperhitungkan jarak antara VJ-nya itu sendiri, kayak begitu ya. Oke, pertanyaannya dengan efek yang kamu berikan terhadap VJ, apakah itu memberikan nilai terhadap angle of attack-nya itu sendiri atau tidak? Maksudnya? Ya, ini kan kamu dengan tujuan memberikan variasi terhadap si airfoil itu ada tujuannya kan tadi untuk mengurangi daripada drag force-nya itu sendiri kayak begitu ya. Yeah. Nah, saya tanya dengan kondisi seperti itu, apakah dia memberi efek? Berapa persen efek terhadap itu? Ada, Pak. Ada. Gimana efek yang diberikan? Ini kesimpulannya. Ini saya lebih secara garis besar aja sih, Pak. Jadi CL-nya dia lebih rendah. Jadi yang saya dapat CL-nya lebih rendah. Lalu CD yang didapat juga lebih besar. Ketika dia CL per CD-nya itu, dia terbesar di sudut serang 6. Lebih rendah itu berapa, Mas? Nanti ini bahas. Oh iya. Oke, Mas. Ini rendahnya itu berapa poinnya kayak gitu. Terus kamu bandingkan dengan yang sebelumnya itu berapa kayak gitu ya. Jadi bahasanya jangan bahasa kayak lebih ke sosial kayak gitu ya. Tapi untuk form airfoilnya seperti apa, nilai CD-nya berapa, terjadi kenaikannya berapa, turunnya juga rendahnya itu berapa kayak gitu. Jadi kamu di sini bahasanya naik ataupun terjadi turun ataupun naik terus terjadi peningkatan itu berapa poinnya kayak begitu ya. Nanti ini di di kesimpulan ditambahkan kembali kayak gitu ya. Terus untuk kondisional daripada menggunakan analisisnya itu sendiri, ini aliran yang kamu gunakan aliran apa ini? Steady atau unsteady atau seperti apa? Steady, Pak. Steady. Kenapa kamu melakukannya steady? Emang kondisional kecepatan angin di pesawat itu steady? Steady ya karena tadi itu, Pak. Coba kamu processing kamu tadi di analisis kamu. Steady. Kan pesawat nggak mungkin steady terus kan? Kecepatan anginnya setiap naik tuh pasti kecepatan anginnya berbeda-beda. Iya, cuma untuk uji airfoil ini dia biasanya itu dia menggunakan berapa Reynolds itu berapa nih, Pak? Kok langsung ke Reynolds sih? Iya, dari Reynolds itu nanti kita dapat berapa kecepatan anginnya itu. Coba lihatin saya. Jadi biasanya itu kalau uji airfoil itu dia dilakukan biasanya itu pada Reynolds bilangan rel tertentu. Ini gimana di sini? Kenapa, Pak? Nih, Mas, kamu lihat di sini inlet Reynolds itu. Kalau kamu lihat Reynolds rumusnya apa? Rho VL per viscosity. Nah, kamu dari situ udah lihat kalau semua kamu menggunakan rho, berarti kan kamu menggunakan kondisional fluidanya udah tahu kan fluida angin itu sendiri kayak begitu. Kamu di sini udah dilihatin density-nya 1,225 kayak begitu untuk nilai rho-nya itu sendiri. Nah, jadi kenapa dipangkal dulu gitu ya? Kenapa nggak dari awal berapa kecepatan kayak gitu? Terus yang kedua, kenapa dia menggunakan kecepatan anginnya yang steady kayak gitu ya? Sementara kalau Anda lihat pesawat itu kondisionalnya nggak steady kayak gitu ya. Itu kenapa Anda lakukan kayak gitu ya untuk
di dalam proses processing untuk di dalam asisnya itu sendiri kayak begitu ya. Terus kalau steady, berapa kecepatan angin yang kamu gunakan dari Renault yang kamu dapatkan? Oh gitu Pak. Halo? Iya Pak. Kalau steady berapa kecepatan ininya 2,2 mm per second Pak? 2,2 mm per second. Meter per second Pak, maaf. Dari konversi Renault ini Pak. Kenapa saya milih Renault ini ya karena untuk keakurasian aja sih Pak. Ini 2,2 meter per second kecil loh Mas. Iya. Gimana pesawat bisa ngangkat gitu? Enggak gini Pak. Jadi kan dia ini mungkin dari latar belakang dulu ya Pak. Di bagian ini. Udah lah Mas, itu kecepatan angin 2 itu 2,2 itu Mas, kecepatannya rendah. Itu kalau semua mana menggunakan buat turbin angin sih nggak jadi masalah gitu ya. Kemudian di pesawat kecepatan anginnya 2,2 gimana itu? Nah, ini iya. Tolong nanti dikoreksi kembali ya. Air volley itu kan bisa dipakai buat turbin juga, bisa buat pesawat juga, Pak. Nah, makanya di sini saya lebih umum nih, lebih ke air volley aja. Nggak nyentuh pesawat, nggak apa. Saya cuma secara Loh, aneh gimana? Aneh yang aku lakukan ini kan terhadap wing pesawat. Anda apa namanya simulasi ini lihat simulasi yang Anda lakukan ini kan pada wing pesawat. Kalau kecepatan anginnya rendah, ini gimana kondisi pesawat yang bisa terbang gitu loh Mas. Coba nanti di ini lagi ya, dilihat lagi ya, kayak gitu. Ada nggak kecepatan pesawat itu dia mau apa namanya mau take off itu kecepatannya 2,2 kayak gitu ya. Ini colong di ini lagi ya. Yang di secara logika aja udah agak sulit dimasukkan kayak gitu ya. Terus kembali lagi ke CFD-nya nih. Ini CFD-nya udah ini. Tadi yang processing-nya ini tolong jadi catatan ya Mas ya. Terus CFD ya. Ini menggunakan terus oke, konfigurasi dari ini. Saya kira itu saja Mas yang saya kasih ya. Tolong itu diperbaiki dulu kayak begitu ya. Masukan-masukan dari saya kayak begitu ya. Mulai dari judul tadi kayak begitu ya. Terus isi dari latar belakang kayak begitu lebih melihat daripada kondisi masalahnya seperti apa. Ada Mora, mungkin itu saja yang saya sampaikan Pak. Ya, terima kasih Pak Farudin. Jadi nanti dicatat ya siapa Adi Widya ya dari Pak Galbi, pertanyaan atau komentar atau masukan yang disampaikan tadi mengenai tujuan utama karena bagian akhir dari penelitiannya itu ya bertujuan utamanya itu untuk apa. Nah itu yang nanti dijelaskan lagi di narasinya, dibuat menjadi lebih jelas lagi di penjelasannya di narasi di bab 4. Kemudian dari Pak Farudin ya buka-buka lagi teori-teori yang berhubungan dengan fluid mekanik seperti persamaan bilangan Reynolds, kemudian lapisan batas atau boundary layer, karena itu adalah hal yang sering diperlukan atau terjadi pada saat Anda melakukan analisa yang berhubungan dengan fluid mekanik atau mekanika fluida. Ya, waktunya sudah selesai ya, sampai jam 12 ya, sudah selesai jam 12 lewat. Dari presentasi Adi Widya Ega Fadila mungkin selanjutnya bisa ditutup ya untuk closing statement dari Adi Widya Ega. Akhir dari presentasi seminar skripsinya. Mungkin saya boleh nanya dulu Pak. Ini pengumpulan skripsi ini terakhir kapan ya Pak? Jadi 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu, oke. Baik, kalau begitu terima kasih Bapak-Bapak semua, Pak Farudin, Pak Galbi. Makasih untuk masukannya.
Pak Damora juga makasih juga bimbingannya serta arahannya. Itu saja dari saya. Maaf apabila saya ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Saya live ya, Pak. Ya, bisa di live. Saya sudah keluar, Pak, ya, Pak Farudin ya. Oh, baik, Pak. Ya, kita sudah selesai, Pak. Iya, kalau Pak Galbi jam 1 ada lagi nggak kalau di jadwal? Oh, Betul ya? betul, Pak. Dengan siapa? Dengan Pak Arifudin. Kalau saya udah bergantian, saya pindah kamar. Baik, Pak, kalau gitu, Pak. Ya, ke mana nih? Ke ruang 1. Terang 1, Pak. Jam 1 sih. Baik, Pak. Kalau gitu, Iya, terima kasih banyak, Bapak. Ini kalau ininya ada ya, di Zoom 5 ada yang ini. Baik, ya, kalau berarti tetap di sini. Kalau saya keluar, saya baik, pindah ke room 1. Room 1 ya. Baik, Pak.